Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri tema kemerdekaan yang sejati. Dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima ayat yang pertama mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada bulan Agustus ini, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya, yaitu kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya, sejak saat itu bangsa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan, perbudakan, dan penindasan para penjajah. Kemerdekaan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana negara kita terbebas dari berbagai penjajahan, perbudakan, dan penindasan. Sedangkan kedaulatan berarti wewenang untuk mengatur negara tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak lain. Patut kita bersyukur kepada Tuhan sebab hingga saat ini bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan itu selama 77 tahun. Namun sangat menyedihkan bahwa banyak orang secara pribadi dan rohani belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena mereka masih dijajah oleh penjajah yang lain, yaitu perbudakan dosa. Akibat dari dosa pertama Adam dengan Hawa, citra Allah dalam diri manusia telah tercoreng dan mengakibatkan dosa masuk dan menjalar kepada setiap manusia. Manusia telah rusak total, yang artinya bahwa kerusakan akibat dosa asal menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk pikiran, hati nurani, kehendak, emosi, dan keberadaan secara menyeluruh. Dan bahwa secara natur tidak ada sesuatu dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar. Dosa juga mengakibatkan ketidakmampuan total, yang artinya bahwa seseorang yang belum lahir baru tidak mampu melakukan, mengatakan sesuatu, memikirkan hal yang sesungguhnya diperkenankan Allah, yang sungguh-sungguh menggenapi hukum Allah. Dan bahwa tanpa karya Roh Kudus, orang yang belum lahir baru tidak mampu mengubah arah hidupnya yang mendasar dari dosa mengasihi diri sendiri menjadi kasih kepada Allah. Memang orang yang belum lahir baru masih mampu melakukan bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan tertentu. Perbuatan baik ini tidak digerakkan oleh kasih kepada Allah dan tidak pula dilakukan dengan ketaatan yang sukarela kepada kehendak Allah. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam dosa. Yang pertama, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dosa adalah mencengkeram manusia dengan kuatnya dan membelenggu manusia sebagai budaknya, dan manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Karena itu, kita perlu bertanya, apakah kita telah mengalami kemerdekaan sejati dari perbudakan dosa ini? Kemerdekaan sejati ini hanya didapat di dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan penebusan yang sudah selesai di kayu salib. Rasul Paulus yang sangat menekankan bahwa Kristus telah memerdekakan orang percaya dari pengaruh-pengaruh yang bersifat merusak yang dahulu memperbudak mereka, yaitu dari dosa, si penguasa kejam yang membawa maut itu. Selain itu, melalui kematian Kristus di kayu salib, orang Kristen tidak hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi juga telah dibebaskan dari berbagai perbudakan lainnya. Pertama, perbudakan hukum Taurat sebagai suatu sistem keselamatan yang membangkitkan dosa dan memberi kekuatan kepadanya. Yang kedua, perbudakan iblis dan kuasa kegelapan yang jahat. Yang ketiga, yaitu perbudakan tahyul dan keyakinan kepada ilah-ilah. Yang keempat,
yaitu perbudakan beban seremonial agama Yahudi. Yang kelima, perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia seperti prasangka rasial, budaya, dan gender. Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang yang diciptakan oleh ras, budaya, dan gender, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi, antara hamba dan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Terhadap semuanya itu, Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dimerdekakan, dan kemerdekaan tersebut merupakan anugerah Kristus yang oleh kematiannya telah membayar dengan lunas pembebasan umatnya dari perhambaan dosa. Yang kedua, dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk menerima anugerah kemerdekaan, maka manusia harus datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Kemudian secara sukarela menyerahkan dirinya menjadi hamba kebenaran, serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saat ini kita telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa dan maut, iblis, dan kuasa kegelapan, serta dari kehidupan yang sia-sia. Dimaksudkan agar kita bisa hidup bagi Allah sebagaimana Rasul Paulus katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Mengisi kemerdekaan itu di dalam suatu kehidupan yang benar, yang mulia, yang penuh dengan makna. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pernyataan klasik tentang keselamatan, yaitu sebab adalah karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan melalui iman. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Frasa Yunani di dalam pekerjaan baik dalam ayat ini adalah ergois agatois, yang diterjemahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari kata agatois muncul kata agatos, yang orang Yunani biasa menerangkan gagasan yang baik sebagai kualitas jasmani atau moral mereka. Dari kata ini dapat berarti yang baik, yang mulia, yang patut, yang terhormat, yang mengagumkan. Dengan demikian, kemerdekaan itu tidak hanya dimengerti secara negatif, yaitu kemerdekaan dari dosa, iblis, dan lain sebagainya. Tetapi secara positif harus diisi dan dimaknai dengan sikap dan tindakan yang benar, baik, kudus, maupun yang mulia. Seseorang pernah mengatakan, real freedom is not only freedom from, but freedom for. Atau kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Charles Swindoll mengatakan, kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan dari sesuatu. Kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada intinya, kita telah dimerdekakan dalam dua hal. Oleh Kristus dari perbudakan dosa dan berbagai bentuk perbudakan lainnya. Yang kedua, untuk Kristus bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, misalnya orang Israel. Tidak lama setelah orang Israel mengatakan kepada Tuhan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Segera setelah itu mereka melanggar perintah pertama dan kedua dari 10 perintah. Mereka membuat patung anak lembu emas di kaki gunung Sinai untuk disembah. Setiap orang pastilah menginginkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Tetapi kenyataannya, ia justru banyak melakukan yang tidak baik. Beberapa orang menyesali dosanya dan bertekad untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tetapi berulang kali mereka gagal untuk keluar dari kesalahannya.
setiap usaha manusia untuk keluar dari dosa dan kesalahannya tidaklah pernah berhasil. Semakin manusia berusaha, pada kenyataannya semakin jatuh di dalam dosa. Artinya, semakin gigih seseorang berusaha menaati perintah Allah dan berusaha hidup baginya dengan kemampuannya sendiri, mereka tidak akan mampu. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepadanya? Ada 3 cara. Yang pertama, yaitu kita mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita. Yang kedua, hidup di dalam kekuatan kasih karunia. Yang ketiga, kita perlu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa hidup bagi Allah. Yang pertama, mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Rahasia kekuatan kehidupan Kristus adalah Kristus hidup melalui kita. Bukan kita yang hidup bagi Kristus, tetapi Kristus Yesus yang hidup melalui kita. Yang kedua, hidup di dalam kekuatan kasih karunia. Ketika kita berfokus terhadap apa yang harus kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, kita menempatkan diri kita di bawah legalisme. Dan ini adalah sebuah kebodohan. Tetapi ketika kita berfokus pada apa yang Kristus telah lakukan, kita berjalan dan kekuatan supranatural kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Kasih karunia memberitahu kita apa yang sudah Kristus genapkan dan selesai kerjakan di kayu salib bagi kita. Perhatikan kecaman Paulus kepada jemaat di Galatia yang ingin kembali kepada legalisme hukum Taurat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Kasih karunia itu memampukan kita untuk bekerja lebih keras, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras dan daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku lagi, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia ini jugalah yang menjadi rahasia kekuatan Musa memimpin bangsa yang besar itu. Yang ketiga, hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ketika Rasul Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ia menghubungkannya dengan hidup oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Kedua hal ini tentunya berbeda. Yang pertama, hidup oleh Roh disebut sebagai pengalaman lahir baru, di mana kita menerima kehidupan baru dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh disebut juga hidup yang dikendalikan oleh Roh, yaitu dengan terus-menerus mengalami kepenuhan Roh. Alkitab memerintahkan orang percaya untuk senantiasa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ringkasnya, Rasul Paulus menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang diperoleh di dalam Kristus dan melalui karya-karyanya. Kemerdekaan ini tidak hanya bertujuan untuk melepaskan kita dari belenggu perbudakan dosa dan berbagai perbudakan lainnya, tetapi juga agar kita melaksanakan tujuan dan maksud Allah menciptakan kita. Kita hidup bagi Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia. Bagaimanakah kita melakukannya? Dengan cara yang pertama, mengizinkan Kristus hidup melalui hidup kita. Yang kedua, hidup di dalam kasih karunia. Dan yang ketiga tentunya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada pada hari ini,
Engkau dengarkan doa dan sembahyang kami malam hari ini. Kami merdeka oleh karena Kristus telah memerdekakan kehidupan kami. Hamba mau berdoa biar kami merdeka di dalam keluarga kami masing-masing. Kami merdeka di dalam keuangan kami. Kami merdeka di dalam pekerjaan kami. Kami merdeka khususnya yang berkaitan dengan kesehatan fisik kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh anak-anakmu dimanapun mereka berada, Tuhan yang perlengkapi dan menolong mereka dan memberkati senantiasa dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Bersama dengan Allah, kami cakap untuk menanggungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.